Gihun goblok. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skui nonton skip blon. Jangan lupa kalian semua bersama host kalian Timothy Vidalo, kita kembali lagi di segmen review. Ya, pertama-tama gue pengen ucapkan dulu selamat tahun baru 2025. Semoga di tahun ini semuanya bisa lebih lancar-lancar aja ya, lebih sukses semuanya. Dan tentu saja video-video ngelantur semakin banyak ya, ditungguin aja karena gue masih ngantri, masih ngutang sama kalian buat review. Ya, kali ini kita akan bahas Squid Game Season 2 ya, yang dari kemarin sebenarnya udah ditungguin sama kalian, cuman nggak keburu gue review di tahun 2024. Terus masih ada Dan ya, anime gue juga pengen review, gue juga tertarik, tapi gue belum sempet nonton. Terus ada Light Shop yang masih setengah jalan nih, gue lagi nonton juga. Jadi tungguin aja. Apalagi film-film ya, film-film aduh di Januari juga mulai numpuk nih film-film. Jadi ya sabar aja, karena ingat Ngelantur itu tidak punya tim sama sekali. Yang bikin thumbnail gua, yang edit video gua, yang bikin videonya gua, yang datang nonton filmnya gua, semuanya gua. Jadi ya, jangan expect semuanya bisa cepet dan semuanya bisa gue review. Saya tetap manusia biasa ya, saya human gitu. Aku memang manusia biasa. Oke, langsung aja, nggak usah lama-lama. Gue pengen ngebahas sebuah series yang cukup fenomenal ya. Nggak cuma season pertama, season keduanya aja kalau nggak salah kemarin gue cek tuh udah berapa nih pendapatannya. Udah mecahin rekor baru lagi di Netflix. Sama gila ini Squid Game nih ya. Korea gue emang respect lah, kita salam hormat sama Korea, luar biasa. Tapi gue pengen ingetin sama kalian, 2 bulan yang lalu ya, tepatnya pada saat Squid Game ini mengeluarkan teaser trailer perdananya mereka, gue kan sempet reaction. Dan gue ada sempet ngomong kayak gini, artinya season kedua akan lebih nge-explore karakter si Gihun doang. Ngerti gak sih? Jadi ya akan jadi tipikal film yang nge-milking karakternya, bikin jadi keren-kerenan doang. Feeling gua gitu ya, bisa aja gua salah. Dan terbukti sesuai dugaan gua, sesuai prediksi gua, ini season yang sama sekali nggak perlu dibuat, bos. Nggak ada gunanya sama sekali. Meskipun ya memang kita belum bisa terlalu judge karena season 2 ini dibagi 2. Jadi ada season 2, season 3 dibuat dalam satu produksi gitu. Jadi kayak anggapnya kayak Avengers Infinity War, Avengers Endgame ya, part 1, part 2. Jadi ya memang ending dari season keduanya ini memang sangat anti klimaks gitu ya, ngegantung banget, cliffhanger. Dan kita akan lanjut lagi di season kedua yang ya waktunya berdekatan gitu, di tahun ini nanti keluarnya gitu. Cuma tetap aja gitu, sebagai satu season kita nilai ya satu seasonnya gitu. Dan menurut gue ini sama sekali nggak perlu. Dan ya gue mungkin bisa menebak-nebak ya apa yang akan terjadi di season ketiga. Dan menurut gue nggak ada faedahnya. Itu kalau misalnya gue ngelihat dari perspektif gue sebagai fans, sebagai seorang fans Squid Game ya, mungkin lagi-lagi setiap fans beda. Tapi kalau gue ya menurut gue nggak ada gunanya gitu season kedua, mending stop sesuai dengan rencana di awal. Karena rencana awal mereka nggak mau bikin season selanjutnya, nggak mau bikin sequel gitu. Udah selesai di pertama gitu. Nah, sebagai seorang seniman pun ya, sebagai seseorang yang melihat dari segi estetika, plot cerita dan segi teknisnya, menurut gue nggak perlu sama sekali season kedua. Tapi kita nggak bisa melupakan dari sisi yang lain, dari perspektif lain, dari perspektif bisnis gitu. Jadi kalau misalnya gue ngeliat dari perspektif bisnisnya ya, to be fair gitu, to be honest, kalau misalnya gue kreatornya, kagak mungkin gue kagak buat bos season keduanya gitu ya. Setolol-tololnya orang, IQ lu -5, lu bakal buat anjing. Kalau misalnya season pertama sefenomenal itu, cuannya segila itu, sukses mampus, memecahkan berbagai macam rekor. Tapi yang hari ini kita akan lebih bahas ya, adalah kenapa menurut gue season kedua ini sangat-sangat menjadi penurunan gitu. Let's go! Oh. Yang pertama, series Squid Game itu buat gue adalah series yang surrealis. Oke, gue yakin ketika gue ngomong kayak gini, akan ada banyak dari antara kalian yang ngomong, apaan sih bang? Series surrealis dari Hong Kong, bapak lu pitak series surrealis. Gue yakin akan banyak yang komplain gitu. Nggak apa-apa. Lagi-lagi, dalam menonton sebuah film, dalam menonton sebuah series, itu selalu subjektif gitu ya. Jadi menurut pemahaman kalian masing-masing.
ya. Tapi buat gue pribadi, karena ini review yang dibuat oleh Ngelantur, gue akan coba mengutarakan opini gue supaya ngebuka pemikiran kalian. Menurut gue, Squid Game season pertama itu adalah series yang surrealis. Dalam artian, untuk memahami Squid Game menjadi sebuah series yang luar biasa, kita harus mengabstraksikan pemikiran kita. Nggak bisa dalam bentuk konkret. Oh, ini bener-bener orang yang diculik ke dalam sebuah pulau dan harus memainkan permainan. Kalau mereka gagal, mereka dibunuh. That's it. No, menurut gua Squid Game itu lebih dari sekedar series drama thriller. Kalau misalnya kalian cek di Google, secara data, betul, secara data genrenya adalah drama thriller, udah pasti. Coba cek aja, pasti drama thriller. Tapi yang gua ngomong di sini bukan berdasarkan data, bukan ngomongin secara konkretnya gitu, genrenya apa ya, bukan ngomongin itu, tapi gua ngomongin secara feel. Bagaimana kita menonton. Ya, lagi-lagi, kalau misalnya kalian cuma menganggap series ini sebagai series drama thriller yang popcorn gitu, cuma buat seru-seruan aja, tegang-tegangan aja, ya menurut gua nggak masalah. Cuman dengan sebuah catatan, ya series Squid Game ini nggak akan bisa bersaing dengan series drama thriller yang lain. Karena masih banyak sekali series drama thriller yang jauh lebih bagus dari Squid Game, dan gua akan sangat setuju ketika orang mengatakan series ini series FOMO, series yang cuma ikut-ikutan, series yang terlalu overhype. Ya, dimana satu dunia gempar gitu, pop culture, semua orang jualan gulali, penjualan sepatu fans meningkat secara gila-gilaan. Padahal kalau kita ngomongin secara cerita, masih banyak yang jauh lebih bagus daripada Squid Game gitu. Nah, mungkin orang menganggap ini series FOMO, series overhype tuh gara-gara itu. Nah, tapi menurut gua itu benar dalam catatan kalau misalnya lu cuma anggap ini sebagai drama thriller. Tapi kalau misalnya kita mengabstraksikan pemikiran kita lebih dari itu, kita lebih ngeliat permainan-permainan yang ada di Squid Game ini menyimbolkan sesuatu. Ada metafora-metafora yang ditanamkan, ada detail-detail yang perlu kita bedah. Ini jadi series yang jauh lebih bagus dibandingkan yang kalian bayangkan sebelumnya. Nah, itu yang gue pengen kasih tau ke kalian, yang sangat disayangkan kalau cuman menganggap ini sebagai sebuah series hiburan. Tapi nggak apa-apa, baik lagi, gue sama sekali nggak punya hak untuk memaksa kalian menganggap ini series yang surrealis seperti pemikiran gue. Ya udah nggak apa-apa kalau cuman buat hiburan, hahaha, it's okay gitu. Tapi yang jadi masalah ketika kita udah nonton di season keduanya, entah kenapa yang gue rasakan adalah 180 derajat berbeda, diputar balikan gitu. Dari yang semuanya serba subtle, dari yang semuanya serba oke, kita bisa menikmati ini sebagai sebuah drama thriller, tapi ternyata ada makna yang begitu dalam di baliknya. Tapi di season kedua ini yang gue lebih rasakan adalah ya series ini mencoba untuk memperlihatkan, oh gue punya pesan ini, gue punya pesan ini, gue punya pesan ini. Terlalu serba on the nose gitu. Kalau kalian nggak ngerti on the nose maksudnya apa bang? Terlalu belak-belakan, terlalu di depan mata. Oh ini mah udah, gue tanpa lu jelasin, tanpa gue mikir, gue udah tahu ini artinya apa gitu loh. Gue kasih satu contoh ya, ini paling kentara banget deh. Dari sistem hadiahnya yang menurut gue kenapa harus dirubah dibandingkan yang season pertama. Nah, di season kedua ini sistem permainan jadi kayak sistem judi bos. Dan itu terlalu belak-belakan, menurut gue terlalu on the nose. Gimana sistemnya? Oke. Jadi, setiap game, seperti season pertama sebenarnya ada 6 game kan. Jadi setelah permainan pertama, lu udah bisa ngambil hasil duit dari orang-orang yang udah mati gitu. Jadi kan duit yang dikumpulkan itu adalah berdasarkan orang-orang yang udah mati, yang kalah dalam permainan. Nah, orang-orang yang masih survive ini, itu akan dibagi rata tuh. Nah, di season kedua ini, setiap akhir permainan, mulai dari permainan pertama pun udah bisa voting. Lu mau milih lanjut atau enggak. Dan kalau misalnya mayoritas, artinya 51% orang setuju untuk lanjut permainan, berarti lanjut. Nggak jadi uangnya dibagiin gitu. Lanjut ke permainan kedua, nanti voting lagi gitu. Habis tuh nanti udah mati, kok kumpul lagi, baru nanti yang permainan ketiga voting ulang lagi gitu. Jadi sistemnya gambling. Lu bisa tetap hidup nih dengan catatan ya udah duit yang lu terima ya segini-segini aja. Atau lu mau lanjut lagi dengan dua kemungkinan. Yang pertama lu bisa dapetin duit lebih banyak dari orang-orang yang mati di game selanjutnya. Atau yang kedua ya lu mati. Nggak bisa lanjut lagi ke game berikutnya. Kan gambling. Ya itu sama aja kayak apa? Ya judi bos. Ya kan? Jelas banget, terlalu obvious gitu loh. Gimana cara kreator ini pengen ngebuat sebuah cerita yang menitik beratkan kepada keegoisan manusia untuk tetap mau rakus gitu ya, tetap mau dapetin duit meskipun nggak peduli ya mereka bisa mati, yang penting mereka mau dapet duit ya, nggak peduli untuk hidup, udahlah yang lain mati nanti gue dapetin duitnya, kita lanjut ke game 2 satu kali lagi. Makanya lu denger kan teriakan orang-orang tuh yang milih O gitu kan, milih pengen lanjut ke permainan berikutnya ya kan, sekali lagi itu kan judi gitu loh.
Dan yang kedua, yang paling gue nggak suka dari season keduanya ini adalah terlalu banyak hal yang disetting gitu. Settingan semua serba fake, jadi kelihatannya kayak nggak natural sama sekali. Ya bener-bener kayak nonton anime yang template, ngerti gak sih? Ada sisi baik, ada sisi jahat. Yang X berarti yang baik nih, yang gak mau lanjut gitu. Yang O berarti yang jahat nih. Oke, kita lanjut lagi main game gitu. Terus nanti ada yang satu orang yang ngeselin kayak biasa gitu ya. Nanti ada orang yang baik gitu, yang baik hati, yang nyelamatin orang. Terus nanti ada satu orang yang cuek, yang cuma duduk di atas pojokan gitu. Kayak karakter-karakter cool di anime, cuman beda di sini kayak dukun yang kagak jelas. Gue aja kagak inget namanya siapa. Kagak ada penting-pentingnya sama sekali, gak guna sama sekali. Buat apa ada karakter dukun kayak beginian gitu? Kalau misal dia di episode 7 nanti di akhir dibakar jadi ayam bekak juga, gue kagak peduli anjing. Ini karakter gak penting gitu, kayak cuman sekedar apa ya, template gitu loh. Terus Gi-hun lagi, aduh Gi-hun juga anjing, sok-sok menyendiri gitu karena oke, I'm the main character of this series gitu, of this game. Gue udah punya pengalaman untuk menang gitu, makanya dia kayak sembunyi sendirian dengan mukanya yang serius kayak anime anjing, kayak tau gak, anime template gitu loh. Gi-hun goblok. Terus gue paling benci ya, lu tau gak, kalau misalnya ada ratusan orang di satu tempat, tuh bayangin ratusan orang bos dalam satu tempat, rame banget ya. Terus ada satu orang yang ngomong, kamera nyorot ke dia, yang lain diem, yang lain cuma ngeliatin gitu. Terus yang satu ngomong, nanti gantian nih, yang lain satu lagi ngomong nyautin, woi lu nggak gini. Terus yang lain gantian liatin yang itu, yang lain diem, gak ada yang ngomong. Semua perhatiin. 이러다 정말 다 죽어요. 그런 놈이 여기를 왜 다시 기어들어와? Make sense gak gue nanya? Nggak mungkin dong. Lu ratusan orang udah pasti semuanya akan sibuk yang ngomong satu sama lain, cari temen lah apa. Terus kalian tahu sendiri lah template akan jadi seperti apa. Selalu akan ada provokator nih ya, yang akan membuat semua orang jadi berpaling ke sisinya dia, menjadi jahat. Dan dalam hal ini adalah si om-om bajingan yang punya utang 10 miliar ngentot. 10 miliar. Dan lu tahu ya kelakuan si om-om ini sama di kehidupan nyata sama bajingannya gitu, sama bangsat. Lu tau lah beritanya, kalau udah baca beritanya mengenai si om-om ini pemerannya gitu. Gua atau si kakek Ilnam yang di season pertama kan juga punya kasus juga tuh ya kan. Kreator Squid Game ini melihat ada potensi berbahaya dari si aktor ini dan dipakai lah supaya actingnya natural gitu. Dia nggak perlu acting, udah jadi diri lu sendiri aja. Makanya jadi si om-om ini emang ngeselinnya sengeselin itu pas lagi kita nontonnya, dan sengeselin itu pas di dunia nyata gitu. Dan satu hal lagi nih yang cukup mengganggu menurut gua adalah pas pemilihan, pas voting ya, selalu di split. Kayak kebagi 50-50 di akhir ya, selalu kayak bedanya paling 1, 2, 3 itu. Terus nanti penentunya ada di orang terakhir. Selalu kayak gitu anjing. Ini ada beberapa kali voting di season kedua ini dan semuanya berakhir dengan beda tipis semuanya. Kayak ya mana mungkin gitu. Menurutku probability-nya di kehidupan nyata kalau misalnya voting kayak gini nggak mungkin selalu berakhir dengan beda tipis. Dan yang paling kagak jelas dari semuanya, the one and only, si tukang jentik jari Thanos anjing. Ya si top. Sumpah gue mendingan dengerin ocehan mbak-mbak Jaksel cringe. Quirksicle gue di mana gitu. Dibandingkan dengerin si top ini ngomong bahasa Korea dicampur pakai bahasa Inggris aja gitu. Kakunya kaku parah men. Suman beauty flower. I'm a legend Thanos. I like you. Actingnya hancur sih menurut gua. Ya ketika dia didapuk sebagai sosok kayak ya antagonis maybe ya di series ini gitu, kayak mungkin dia pengen diplot sebagai penggantinya si Deoksu ya di season pertama yang beda aura kayak langit dan bumi. Deoksu itu di awal tuh bener-bener kayak preman pasar yang bener-bener ngeri gitu loh. Gue juga anjing ini ngeselin banget ini karakter. Bahkan gue masih inget namanya. Gue lebih inget nama karakter dibandingkan nama aktornya. Nama aktornya gue lupa. Di sini yang gue inget cuma Thanos top. Tapi gue lupa nih nama aslinya siapa sih, gue juga lupa gitu loh. Perannya juga kagak penting gitu. Dan yang paling fatal dari semuanya, yang seperti gue udah duga di reaction gue sebelumnya, dan yang seperti udah gue bilang tadi, Gi-hun. Gue gak ngerti ya ide dari mana ngebuat Gi-hun jadi karakter yang kayak gini. Ya oke, di awal-awal memang gue bener-bener cringe mampus ketika dia mukanya kayak sok-sok serius gitu. Seolah-olah kayak bro merasa dia adalah seorang main karakter di anime gitu. Lu ngerti lah ya.
dengan tatapan yang penuh dendam gitu loh, pengen ngebunuhin semua high table di permainan tersebut. Kayak dengan sok-sokannya dia kan sebenarnya bisa lolos dengan uangnya, jadi dia bisa jadi sultan gitu loh, tapi dengan sok-sokannya balikin gua lagi ke gamenya. Anjing, kayak tolol mampus gitu. Balikin ke gua lagi, buat apa lu ngapain juga main di gamenya itu? 나한테 뭘 원하지? 다시 게임을 하게 해줘. Dan lu lihat aja akibatnya nanti gimana gitu. Dengan sok-sok aneh ya, oke lah. Di awal-awal gue takutnya tuh memang season ini pengen menjadikan dia kayak jadi main karakter di anime. Ternyata enggak. Ternyata series ini enggak pengen memperlihatkan kita kalau misalnya nih kita punya Tanjiro-nya Demon Slayer gitu, kita punya Eren Yeager-nya Attack on Titan. Enggak. Ternyata series ini justru pengen memperlihatkan bahwa nih kita punya karakter yang ngerasa kalau misalnya dia adalah Eren Yeager-nya Attack on Titan, yang ngerasa kalau misalnya dirinya adalah Tanjiro-nya Demon Slayer gitu. Jadi bukannya dia adalah main karakternya, tapi dia ngerasa dia main karakternya. Gitu loh. Dan menurut gua tetap aja ketika kita bukan mendapatkan dia sebagai main karakter, tapi tetap aja series ini berfokus kepada satu karakter doang gitu. Ke karakternya Gi-hun, meskipun ini fall-nya Gi-hun, tapi karakter lainnya nggak dieksplor gitu loh. Nggak punya latar belakang yang cukup kuat seperti di season pertama, nggak punya backstory yang cukup kuat yang bisa membuat kita empati sama karakter-karakternya, sehingga permainannya pun nggak setegang season pertama. Kalau misalnya di season pertama kita punya jembatan kaca yang kalau misalnya jatuh mati gitu, tarik tambang yang jatuhnya mati gitu, lebih menarik kan, lebih enak untuk diikutin gitu, dibandingkan ya di sini cuma tembak aja, kalau gagal tembak gitu, biasa aja jadinya. Dan seperti yang gue bilang tadi, secara metafora ini berkurang jauh gitu secara game by gamenya ya. Kayak misalnya Mingle ya, mungkin semua orang akan tertarik dengan Mingle ya, berbaur, game berbaur yang muter-muter dengan lagu ikoniknya. Gue suka banget lagunya, memang catchy sih gue akuin. Tapi balik lagi terlalu on the nose maknanya. Kayak makna berbaur itu apa sih? Ya udah, lagi-lagi kayak egoisan manusia lagi. Oke, gue nggak butuh lu karena cuma butuh 2 orang. Oke, gue sama lu aja gitu. Cepet-cepet masuk ke satu ruangan gitu, ya kan? Ya biasa aja gitu, dibandingkan kalau misal lu lihat makna di jembatan kaca tuh luar biasa dalam gitu. Kalau misal kita mau bedah secara makna ya, satu-satunya yang menarik dari season kedua ini adalah ikutnya si frontman ke dalam gamenya. Lagi-lagi dengan nomor 001 dan setolol-tololnya orang yang berada di ranking terakhir pas gue sekolah dulu. At least dia akan nyadar ya kalau misalnya di game pertama 001 si kakek Ilnam ternyata si orang di balik Squid Game ini, dan sekarang lu punya orang yang sama 001 yang berperilaku sangat-sangat mencurigakan dan dia jago berantem bangsat. Dia kuat banget dan dia nggak dikasih lihat hutangnya kenapa, nggak ada latar belakangnya. Gi-hun juga nggak nanya latar belakang dia. Kayak lu jatuh ke satu trik yang sama dengan season pertama, kayak tolol mampus lu Gi-hun anjing. Gi-hun goblok. Ya pada akhirnya menurut gua season kedua ini terlalu jomplang ya dibandingkan season pertamanya. Dari karakter-karakternya jadi kurang banget gitu, penceritaannya kurang, game-gamenya kurang menegangkan, kurang nampol rasanya gitu. Dan endingnya pun ya ini cuman jembatan ke season ketiga. Jadi ya udahlah, nggak bisa expect apa-apa dari season yang kedua ini. Mungkin gua akan kasih file score 6,9/10 alias kurang ya, beda 0,1 jadi mediocre. Tapi tetap aja kayak entah kenapa kayak kosong aja gitu, nggak ada hal yang berkesan sama sekali. Bahkan dari karakter-karakter pun nggak ada yang berkesan. Kayak si Ali yang sangat-sangat heartbreaking ketika dia dicurangin sama si Sangwoo. Lu bayangin, gue masih inget-inget nama semua orang di season pertama. Nah di sini gue kagak inget siapa-siapa anjing. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Kalau misalkan punya pendapat yang berbeda mengenai series Squid Game season kedua, tulis di kolom komentar. Gue pengen tahu pendapat kalian. Kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.